Assalamualaikum Sobat Beriman semuanya. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yang menceritakan mengenai perjalanan Bani Adam yang diawali dari tanah yang kini bernama Nusantara. Kemudian peradaban di bumi season pertama itu pun berakhir di tanah Nusantara ini pula, yakni sewaktu di zaman Nabi Nuh, ketika Allah memberi start kehidupan di muka bumi ini dengan banjir badai yang sangat besar. Setelah bertahun-tahun lamanya Nabi Nuh dan keluarganya terombang-ambing di atas bumi yang sudah dipenuhi dengan lautan, lalu setelah banjir itu surut, akhirnya mereka berhasil menemukan daratan. Menurut keterangan Injil, daratan tersebut adalah Gunung Ararat yang lokasinya berada di Turki. Tapi karena Injil yang sekarang informasinya sudah diragukan, keterangan kalau Bahtera Nuh berlabuh di Gunung Ararat tentu saja tidak bisa kita percaya sepenuhnya. Apalagi ditambah keterangan arkeolog yang mengklaim telah menemukan bangkai Bahtera Nuh di pegunungan tersebut. Tapi setelah diselidiki informasi tersebut dengan mencari lokasi bangkai Bahtera dari petunjuk mereka yang sudah menemukan fosil Bahtera Nuh di Gunung Ararat, tapi hasilnya nihil. Jadi pendapat kalau Bahtera Nuh berlabuh di Gunung Ararat jelas nggak bisa dibuktiin kebenarannya. Sedangkan Al-Quran tidak menjelaskan di mana tepatnya Bahtera Nuh berlabuh. Al-Quran hanya menerangkan Bahtera Nuh berlabuh di atas Judi. Dan gak ada keterangan kalau yang dimaksud dengan Judi itu adalah nama sebuah gunung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan Bahtera itu pun berlabuh di alal Judi. Quran Surat Hud ayat 44. Maksud dari kata al-Judi bisa jadi merujuk kepada sesuatu yang sudah diperbaharui, karena al-Judi memiliki akar kata sama dengan al-Jadid, yakni sesuatu yang baru, di mana artinya daratan yang Nabi Nuh temukan adalah permukaan bumi yang sudah diperbaharui, dan daratan tersebut pada saat itu belum bisa dikatakan sebuah gunung, walaupun pada saat ini daratan tersebut memang merupakan puncaknya sebuah gunung. Tapi karena pada saat itu gunung tersebut hanya puncaknya saja yang terdapat di permukaan air, itulah sebabnya ayat tersebut tidak menyebutkan Bahtera Nuh berlabuh di alal Jibal Judi atau di atas gunung Judi. Tapi ayat tersebut menyebutkan Bahtera Nuh berlabuh alal Judi, yakni di atas daratan yang sudah diperbaiki. Kemungkinannya daratan yang Nabi Nuh temukan setelah banjir mulai surut adalah gunung tertinggi di muka bumi ini. Dan gunung tertinggi di dunia bukanlah Ararat, tapi Gunung Everest yang memiliki ketinggian 8.849 meter dari permukaan laut, di mana datarannya pun memiliki ketinggian yang paling tinggi dari dataran lainnya, yakni rata-rata sekitar 4.500 meteran. Sedangkan tinggi Gunung Ararat cuma 5.137 meter dari permukaan laut. Jadi setelah banjir tersebut surut sekitar 5.000 meteran, hanya puncak Everest dan sedikit dataran Tibet saja yang mulai tampak di permukaan, membentuk seperti sebuah pulau. Sedangkan puncak Ararat cuma sedikit yang nampak muncul di permukaan, sebagian besarnya masih tenggelam di dalam lautan. Kemungkinannya ide penulisan Bahtera Nuh berlabuh di Gunung Ararat dikarenakan pada saat itu Gunung Ararat dianggap sebagai gunung suci, tempat turunnya para dewa-dewa. Sedangkan kalau Bahtera Nuh berlabuh di puncak Everest, hal ini lebih masuk akal dibandingkan dengan Ararat. Karena bukti kalau Bahtera Nuh berlabuh di Everest, selain sesuai dengan logika banjir apabila surut yang pertama kali muncul di permukaan air hanya dataran tertinggi, juga sesuai dengan peta perjalanan urutan nabi-nabi yang berasal dari anak keturunan Nabi Nuh, yakni Nabi Hud yang kaumnya dinamakan dengan kaum Ad, yang keberadaannya berada di antara Yaman dan Oman. Lalu Nabi Soleh yang kaumnya adalah kaum Samud yang keberadaannya di sekitar wilayah Hijaz. Kemudian Nabi Ibrahim yang keberadaannya di Irak. Jadi penjelasan yang diterangkan Al-Quran mengenai hal ini yakni setelah Bahtera Nabi Nuh merapat di Everest, keturunan Nabi Nuh kemudian menyebar ke segala penjuru bumi. Ada yang ke utara, ke barat, ke timur, dan juga ke selatan. Tapi Al-Quran hanya memuat kisah perjalanan keturunan Nabi Nuh yang menyebar ke wilayah timur saja, selaku tokoh utama dalam kisah perjalanan Bani Adam ini, yakni dari Everest ke Yaman diterangkan melalui kisah Nabi Hud, kemudian ke Hijaz diterangkan melalui Nabi Soleh, lalu sampailah keturunan Nabi Nuh yang menyebar ke wilayah Irak yang diterangkan melalui kisah Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahimlah yang pertama-tama dikisahkan Al-Quran menghadapi pemimpin yang sosoknya seperti Dajjal, yakni seorang raja yang bergelar Namrud yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Kemudian Nabi berikutnya yang menghadapi pemimpin yang sosoknya seperti Dajjal adalah Nabi Musa. Tapi keterangan sosok Dajjal yang dihadapi Nabi Musa ada penambahan. Kalau sosok Namrud keterangannya hanya mengaku sebagai Tuhan, tapi kalau Dajjal di zaman Nabi Musa klaimnya sebagai Tuhan dibantu dengan antek-anteknya, yakni para tukang sihirnya.
Jadi dengan bantuan keahlian para tukang sihir Fir'aun yang dapat membuat sesuatu yang biasa-biasa saja tapi seolah-olah terlihat menjadi sesuatu yang menakutkan, membuat klaim Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan dipercayai sepenuhnya oleh pengikut-pengikutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terlihat seakan-akan ia ular yang merayap cepat karena sihir mereka. Quran Surat Toha ayat 66. Pertunjukan sihir yang buat sesuatu yang biasa-biasa saja seolah-olah terlihat menjadi luar biasa di zaman ini mungkin konotasinya seperti pertunjukan yang sering ditampilkan di layar-layar lebar atau di layar-layar kaca seperti film-film box office misalnya. Di film-film tersebut kita diperlihatkan seseorang manusia seolah-olah bisa terbang layaknya seperti seekor burung. Diperlihatkan adegan seseorang seolah-olah seperti jatuh dari pesawat atau diperlihatkan sebuah mobil seolah-olah seperti bertabrakan. Padahal semua adegan itu enggaklah seperti yang kita lihat, akan tetapi cuma trik kamera dan bantuan sains teknologi saja. Atau contoh lainnya seperti pertunjukan sulap yang terlihat sulit dicerna secara logika. Padahal pertunjukan sulap umumnya hanya dibantu alat peraga yang sudah didukung dengan kecanggihan sains dan teknologi, serta kelihayan tangan si pesulap. Tapi selama bentuk pertunjukan yang melibatkan sains dan teknologi ditunjukkan hanya untuk seni pertunjukan yang tujuannya cuma untuk menghibur saja, hal tersebut enggak membuat mudarat yang lebih besar. Karena kita tahu setiap seni pertunjukan yang tujuannya untuk menghibur semuanya cuma hasil settingan saja. Tapi kalau seni pertunjukan yang melibatkan sains dan teknologi ditujukan untuk mencari popularitas dan keuntungan seperti misalnya supaya dianggap sebagai orang sakti, maka otomatis pertunjukan tersebut akan diakui bukan sebuah settingan, tapi diakui karena ia memang mampu melakukan hal tersebut. Kebohongan seperti inilah yang dapat memberikan mudarat bagi mereka yang mempercayainya. Contohnya seperti praktek-praktek perdukunan yang dapat mengarah kepada pencabulan misalnya. Apalagi kalau metode tersebut dilakukan oleh lembaga yang memiliki pengaruh dan kekuatan memerintah, seperti kerajaan Mesir di zaman Nabi Musa misalnya, yang dapat merekayasa suatu peristiwa dengan keahlian para tukang sihirnya, kemudian memaksa rakyatnya untuk menyembahnya sebagai Tuhan, dan siapa saja yang menolak akan diperlakukan seperti si bawang putih, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh penguasa di zamannya para Ashabul Kahfi. Kalau hal itu sudah benar-benar terjadi, maka itulah tanda-tanda kemunculannya Dajjal, di mana umat manusia akan dipaksa untuk menyembahnya. Dan keadaan itu pula lah yang menjadi tanda-tanda sudah dekatnya kemunculan Al-Mahdi yang diduga kuat akan datang dari negeri yang masih dirahasiakan Allah. Lalu kira-kira di manakah letak negeri yang dirahasiakan itu? Setidaknya ada 3 ayat yang saya temukan yang mengindikasikan mengenai negeri yang dirahasiakan, yakni negeri tempat tumbuhnya pohon tin dan zaitun, seperti yang terdapat di Quran Surat At-Tin ayat 1 sampai dengan 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demi tin dan zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri yang aman ini. Quran Surat At-Tin ayat 1 sampai dengan 3. Kemudian pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 81, yakni negeri yang dikunjungi Nabi Sulaiman yang merupakan negeri yang diberkati pula. Tapi di mana letak negeri tersebut Al-Quran enggak menyebutkannya, karena mungkin memang sengaja dirahasiakan supaya kita mencari kode kunci untuk membuka file rahasia itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah padanya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 81. Lalu negeri yang dirahasiakan lainnya adalah negeri tempat tumbuhnya pohon zaitun yang dijadikan minyak untuk menyalakan tabung kaca, yang merupakan perisai pelindung cahaya agama Allah yang terdapat di Quran Surat An-Nur ayat 35. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkati, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat. Quran Surat An-Nur ayat 35. Sedangkan keterangan lainnya mengenai negeri yang dirahasiakan tampak terletak dalam rukun Hajar Aswad, di mana setiap Rasulullah melakukan ibadah haji, Rasulullah selalu mencium batu yang berada di rukun Hajar Aswad tersebut. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa ketika 3 rukun Ka'bah lainnya diberi nama sesuai dengan nama negeri yang ia menghadapnya, seperti rukun Iraki, rukun Sami, rukun Yamani, tapi cuma rukun Hajar Aswad saja yang tidak dinamai sesuai dengan nama negeri yang menghadapnya? Artinya, negeri yang berada di garis rukun Hajar Aswad ini tentunya merupakan negeri yang juga dirahasiakan. Kemudian negeri berikutnya yang merupakan negeri yang dirahasiakan adalah negeri yang dikaruniakan Allah kepada Rasulullah,
yakni negeri yang memiliki perbendaharaan merah dan putih. Dari Hanisi Kotalani, Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menganugerahkan kepadaku dua perbendaharaan, yakni merah dan putih. Kitab Al-Fitan, jilid 10, halaman 340. Keterangan-keterangan yang berasal dari Al-Quran dan hadis tersebut laksana pajil yang perlu disatukan, supaya kita dapat menemukan petunjuk di mana letak negeri yang dirahasiakan itu. Kalau kita menyusunnya dari urutan nomor surat yang terkecil, seperti misalnya Quran Surat Al-Anbiya yang menerangkan kalau Nabi Sulaiman pergi mengendarai angin ke negeri yang diberkahi, di mana dalam ayat tersebut nggak diterangkan di mana letak negeri yang diberkahi yang Nabi Sulaiman kunjungi itu, tapi berdasarkan keterangan ayat lainnya, negeri yang pernah Nabi Sulaiman kunjungi yang diterangkan Al-Quran adalah negeri Saba, di mana di akhir kisah tersebut Nabi Sulaiman dengan penguasa negeri Saba akhirnya melakukan hubungan diplomatik. Dan negeri Saba adalah negeri yang diterangkan Al-Quran pernah mempunyai dua kebun, tapi karena penduduknya mengingkari nikmat Allah, akhirnya dua kebun tersebut didilet dan diganti dengan pohon yang buahnya terasa pahit. Kuat dugaan kalau dua kebun yang pernah tumbuh di negeri Saba adalah tin dan zaitun, sebagaimana keterangan dalam Quran Surat At-Tin ayat pertama. Karena kalau pada ayat kedua dan ketiga pada Quran Surat At-Tin Allah bersumpah dengan dua negeri yang diberkahi, tentunya negeri tempat tumbuhnya tin dan zaitun juga merupakan negeri yang diberkahi. Hal ini berdasarkan pola kesamaan pada kedua ayat lainnya. Jadi berdasarkan keterangan tiga ayat pertama dalam Quran Surat At-Tin yang menunjukkan bahwa ada tiga negeri yang diberkahi yang diterangkan dalam Al-Quran, maka negeri Saba yang memiliki dua kebun tin dan zaitun itulah yang termasuk negeri yang diberkahi, sebagaimana yang diterangkan di Quran Surat Al-Anbiya ayat 81 bahwa Nabi Sulaiman pergi ke negeri yang diberkahi. Lalu di manakah letak negeri Saba itu? Petunjuk tentang negeri Saba selain yang sudah saya paparkan di video saya yang sebelumnya juga dapat kita temukan di Quran Surat An-Nur ayat 35 yang menerangkan kalau efek berkilauan pada tabung kaca yang di dalamnya berisi pelita besar, efek cahaya tersebut karena dinyalakan dari minyak pohon zaitun yang tumbuhnya tidak di timur dan juga di barat. Kata zaitun kembali disebut di ayat ini, di mana minyaknya diterangkan yang menjadi bahan bakar pemicu cahaya tabung kaca yang menjadi etalase atau perisai pelindung pelita agama Allah. Tentunya keterangan kalau pohon zaitun tersebut yang tumbuhnya bukan di timur atau di barat merujuk kepada negeri yang berada di muka bumi ini, yakni negeri yang penduduknya akan menjadi pemicu kesadaran kaum muslimin dalam upaya menjadi tabung kaca untuk melindungi pelita agama Allah, di mana negeri tersebut berada di titik perpotongan antara garis lintang dan garis bujur. Dan sekitar area titik itulah dari yang tidak bisa disebut sebagai barat ataupun timur. Dan kalau kita menarik garis lurus dari rukun Hajar Aswad, maka ujung garisnya akan berakhir di negeri yang berada di titik pertemuan garis bujur dan garis lintang, di mana negeri itu kini sudah memiliki bendera negara berwarna merah dan putih, sebagaimana perbendaharaan yang dikaruniakan Allah untuk Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab.